Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 7 April 2026. Kembali lagi dalam beberapa menit ke depan kita akan rekap kondisi market terkini dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Saya pribadi baru pulang liburan, bahkan otak Instagram masih dalam tema liburan karena ya seperti saya ketahui sebulan yang lalu saya pamit karena saya mau liburan, saya mau jauh dari market, saya nggak mau bahas bandar-bandaran IHSG karena itu memang tradisi saya yang saya lakukan beberapa kali setahun di mana saya liburan dan saya enjoy the moment lah, enjoy the holiday kayak gitu. Dan tapi sekarang saya udah balik di market. Saya pribadi sebenarnya belum beli banyak saham, mayoritas saham saya dijual sebelum saya liburan. Puji Tuhan, ya bukan puji Tuhan sih ya, ya saya beruntung ketika saya liburan banyak saham yang jatuh, banyak saham yang hancur, ada saham Konglo, saham supir angkot jatuh, saham fundamental semakin terpuruk, IHSG udah sekarang di level terendahnya, dan saya sedikit terlalui dari terluputkan dari masalah-masalah tersebut. Sekarang saya sendiri dalam kondisi fresh, ini udah jam 1 malam, saya masih segar, masih fresh, masih mau nonton bola dan ya masih enjoy lah, belum terlalu banyak beban, tapi saya sadar sebagai edukator saya ingin mengupdate kondisi market terkini buat teman-teman yang mungkin masih berjuang, masih punya banyak pertanyaan, nanya gimana nasib saham-saham brand, saham supir angkot, gimana saham fundamental, masih bisa bangkit nggak atau bakal hancur semua. Seperti itu juga IHSG yang sekarang sudah di bawah level 7.000 juga, itu yang akan jadi pembahasan kita hari ini. Oke, pertama langsung aja kita ini, saya juga akan ada Q&A, banyak pertanyaan yang masuk yang sudah dikumpulkan, saya akan coba jawab juga untuk dapat gambaran. Oke, ini kondisi terkini IHSG. IHSG tutup di 6971, turun lagi 0,26%. Kalau Anda lihat IHSG dari awal pertengahan Januari terus bergerak turun disertai dengan investor asing yang terus melakukan penjualan. Bahkan 8 hari terakhir sejak sebelum libur lebaran sampai hari ini asing sudah jualan lagi sebesar 9 triliun. Benar-benar asing panen raya, jualan duit anak-anak bangsa, THR anak bangsa, THR pegawai kantoran, THR ASN, semua, bukan semua, banyak yang dibawa pulang oleh investor asing ke negaranya. Terlepas dari serangan-serangan asing, ada downgrade, ada perang dan lain-lain, ternyata itu nggak memutus keinginan pahlawan bursa untuk nyangkut di bursa saham, untuk nyangkut saham fundamental, dan itu yang terjadi. Ini saya dapat ini sebagai gambaran, inilah 10 saham yang paling banyak diborong pahlawan bursa investor retail sepanjang bulan Maret. Peringkat pertama BBCA itu paling banyak diborong. Investor asing, investor lokal beli 1,81 triliun saham BBRI. Ya paling banyak BBRI 1,81 triliun. Peringkat 2 BBCA 1,64 triliun duit anak bangsa di bawah asing menggunakan saham ini. BBNI 897 triliun duit pahlawan bursa. BMRI, Medco, Antam, Energi, MDK, Tins, dan Elsa. Ini selalu bilang masa 100M, masa 1 triliun itu pahlawan bursa. Iya, pahlawan bursanya itu ada 9 juta orang bahu-membahu menyerahkan hartanya ke investor asing. Juga sekarang ada pahlawan bursa kelas berat namanya Mas Dani Untoro yang juga sepertinya punya passion yang sama untuk nyangkut di saham-saham berfundamental. Seperti itu. Jadi sudah jelas ini yang menyebabkan IHSG terus bergerak turun. Ini salah satu penyebab IHSG terus bergerak turun karena pahlawan bursa terus membeli saham. Ini udah ribuan kali kami katakan. Kayak gitu. IHSG sendiri 1 bulan terakhir turun 8,1%. Orang di luar sana, tukang kecap-kecap di luar sana mengatakan kejatuhan IHSG ini karena perang Iran dan Amerika Serikat. Tapi kenyataannya bursa Amerika Serikat cuma turun 2,84% dalam sebulan terakhir. Bahkan udah ada indikasi rebound sejak akhir Maret sampai di awal April sampai awal April ini udah ada indikasi rebound, sementara IHSG mencetak level terendahnya. Jadi please lah kayak gitu, tahu malu sedikit para fundamentalis, para komentator kecap-kecap itu, jangan semua disalahkan ke Iran, jangan semua disalahkan ke Amerika Serikat, karena yang hancur itu IHSG. Bukan cuman itu, di tengah kejatuhan rupiah melemah sampai ke 17 ribuan, sekarang udah biasa di 17 ribuan. Sementara dolar yang lagi perang, yang lagi dihujat seluruh dunia, Donald Trump dihujat, ini lagi kacau balau perangnya,
dolar terus menguat terhadap rupiah. Jadi itulah gambaran kondisi kita. Jadi dari sini sendiri kita harus mulai berpikir, sebagai trader kita harus berpikir kritis, jangan cuma makan kecap. Sebagai trader kita harus mikir, kok bisa nih bursa kita turun lebih banyak dari bursa Amerika? Apakah benar masalahnya karena Amerika perang sama Iran? Kenapa bursa kita turun? Apakah itu benar masalahnya atau ada masalah yang jauh lebih berat yang terjadi? Karena bagaimanapun mau separah apa mau Amerika menyerang Iran pun nggak bisa menghancurkan saham di Indonesia. Saham di Indonesia cuma bisa hancur kalau saham Konglo dibanting dan kalau pahlawan bursa beli saham berfundamental. Hanya itu yang bisa menyebabkan. Dan kira-kira apakah masuk akal kita mengatakan para pahlawan bursa borong 9 triliun karena perang Iran? Apakah setolol itu pahlawan bursa? Memang tolol, tapi apakah setolol itu? Kayak gitu kan, itu yang harus kita pertanyakan. Masa investor lokal beli 9 triliun di tengah perang? Apakah alasan perang itu membuat investor lokal beli 9 triliun atau simply passion mereka dan banyak antek-antek asing yang memang setengah mati membuat asing bisa keluar dari Indonesia, merekomendasikan saham berfundamental dan lain-lain. Kalau dibilang asing keluar di saham Konglo, nggak ada tuh saham Konglo di sini. Ya gitu kan, nggak ada tuh di top 10 ini, nggak ada. Seperti itu. Oke, kayak gitu kondisi ekonomi dalam negeri pun kita nggak bisa tutup mata. Baru hari ini keluar berita APBN kuartal 1 defisitnya mencapai 240 triliun. Ini sampai akhir Maret 240 triliun. Ini angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini kekhawatiran kita sejak dulu kita punya Menteri Keuangan diganti content creator seperti itu, dan sekarang terbukti kan. Dulu saya diketawain, dulu saya dihina, dianggap hater. Sekarang terbukti apa yang saya katakan semua. Sekarang orang di sosmed sendiri udah sadar gitu. Udah sadar apa kejadiannya. Yang pasti kondisi ekonomi keuangan dalam negeri terus melemah, dolar terus melemah. Itu realita. Nggak harus berhubungan dengan kehancuran IHSG, tapi itu realita. Itu realita yang terjadi. Menariknya lagi, Pak Purbaya sebagai content creator buat konten bombastis mengatakan jamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Ini juga sangat menarik. Saya bukan pro kenaikan harga BBM, ya saya tahu rakyat. Karena saya pro rakyat, saya suka berita harga BBM nggak naik kayak gitu. Harga Pertalite nggak naik, walaupun saya nggak beli Pertalite, tapi saya suka itu. Saya nggak ini kayak gitu. Itu bagi saya bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, tapi seorang content creator mengatakan bahwa harga BBM tidak naik sampai akhir 2026, menurut saya itu janji yang tidak butuh dikatakan dalam kondisi seperti sekarang. Kalau content creator harusnya mengupgrade dirinya, ada ketidakpastian. Bilang aja bulan ini nggak akan naik, bulan depan kita review. Itu udah cukup kok. Yes, bisa defisit bisa ditambah terus, bisa ini terus, undang-undang bisa diganti. Yes, memang bebas gitu. Memang bebas di rezim Indonesia bergizi sekarang, tapi nggak harus ngomong sampai akhir tahun. Nggak harus. Walaupun ada, kalau dibaca lagi ada dibilang kan, kalau rata-rata harga minyak dunia di bawah 100, padahal pas ngomongnya aja udah di atas 100. Jadi ya sudahlah gitu ya, ini bebas lah mau penguasa seperti itu. Itu kondisi ekonomi kita juga nggak baik-baik aja, nggak lebih baik dari sebelum perang saat ini, dan itulah yang terjadi. Hal lain yang buat heboh selama saya liburan sebulan ini, keluar list HSC, High Shareholder Concentration. Ini mengatakan saham-saham dengan konsentrasi pemegang saham yang tinggi. Pertama ada ROC, ada IFSS, SOTS, AGI, juga ada saham brand. Pemegang sahamnya 97,3%-nya dikuasai oleh satu keluarga, satu pihak. Ini dikeluarkan, BEI mengeluarkan ini dan mengatakan, ini nggak tahu siapa yang ngarang, nggak tahu siapa yang bermimpi mengatakan HSCBI dinilai perkecil resiko Indonesia turun ke frontier market. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan kalau Anda punya kenalan di Rut BI, petinggi BI lah, suruh nonton podcast. Nggak ada hubungan berita free float kecap itu dengan upgrade atau downgrade Indonesia ke frontier market. Nggak ada.
Kayak gitu. Itu juga kami juga banyak haters nanya apa komentarnya nih brand masuk frontier market kepemilikan 97,31%, harga sahamnya turun, apa komentarnya? Saya bingung mau komentar apa. Saya udah ratusan kali ngomong ini. Saya udah bilang ratusan kali saya ngomong kepemilikan retail di brand hanya nggak sampai 2%, bahkan sekarang nggak sampai 1%. Jadi saya udah ngomong asing di brand mayoritas itu anak-anak dari Pak PP. Saya sudah ngomong harga brand itu dikendalikan oleh supir angkot. Itu bukan keburukan brand, itu hal positif yang dimiliki brand. Kayak gitu. Mau komentar apa lagi, itu komentar saya gitu. Jadi berita ini BEI ngerilis HSC, list HSC ini jelas cuma hal-hal politik. Itu yang saya kurang suka dengan BEI setelah didemutualisasi, itu semuanya sifatnya politis. Ngegerebek sekuritas, bawa kardus-kardus kosong, itu apa? Semuanya sandiwara, semuanya politis, nggak ada yang strategis. List HSC dikasih tahu brand 97,31%, emang ada yang kaget? Emang asing kaget dengar berita ini? Emang asing nggak tahu data ini? Emang asing nggak bisa baca Bloomberg? Emang asing nggak bisa baca berita 1%? Emang nggak bisa? Emang asing setolol pahlawan bursa? Emang asing sebodoh fundamentalis? Sorry agak kasar karena bingung gitu loh. Bingung kok orang masih nganggap ini hal-hal itu emang urusannya apa. Semua asing udah tahu, bandar udah tahu, Pak PP udah tahu, supir angkot udah tahu, BEI semua udah tahu. Cuma sekarang show off. Sama kayak ngegerebek-gerebek kasus 6 tahun lalu, digerebek bawa-bawa kartus kosong. Semua politis. Supaya apa? Supaya diangkat oleh politisi jadi gubernur, jadi dirut BEI kan. Karena ini udah era demutualisasi BEI. Itu yang bisa membuat Indonesia, IHSG, BEI masuk ke frontier market. Demutualisasi BEI. Bukan kecap-kecap kayak ini. Emang asing kaget. Oh 97% ya. Saya kira tadinya cuma 15%. Emang asing bodoh. Nggak ada yang kaget. Saya nggak kaget. Saya peduli pun nggak keluar berita ini tiba-tiba di komen sana sini komentarnya apa, diem aja, kabur segala macam. Jelas-jelas saya masih liburan. Otak saya masih liburan, ngapain komen yang sudah ribuan kali ngomong. Jadi nggak ada ini, dan untungnya syukurnya setelah dikritisi, setelah kami komentar, at least IDX Channel bilang bahwa 9 saham terkonsentrasi tinggi meroket valuasi setinggi langit. Jadi please kalau ngomong gini bilang bahwa saham yang terkonsentrasi tinggi, saham yang kepemilikan ininya 90%, 99, 97 itu justru punya peluang digoreng tinggi. Justru itu saham bagus. Saham yang dengan mudah dinaikkan oleh pemiliknya. Bukan saham jelek. Bukan saham seperti BCA, BRI yang punyanya 600.000 orang, nyangkutersnya 600.000 orang. Bukan seperti saham TMPI dulu, Taman Makam Para Investor, yang kepemilikan retailnya 99% delisting. Bukan. Kayak gitu. Kalau mau biar fair kasih dong saham-saham yang kepemilikan retailnya 90%. Kasih list juga gitu. High korban index, high korban concentration gitu, saham-saham yang korbannya banyak, BRI itu, saham-saham yang paling buat nyangkut di BEI paling banyak buat nyangkut, terus kasih juga listnya, biar orang tahu. Kayak gitu, ini kan saham nggak berfundamental semua kan di sini kan, hanya yang berfundamental. Saya bilang DSSA adalah dikit ya fundamentalnya, mudah-mudahan kayak gitu. Oke, seperti itu. Dan itu kondisinya, jadi saya pribadi nggak ada komentar apa-apa, nggak kaget, nggak ini. Di sistem bandarmologi kami udah muncul sejak bertahun-tahun yang lalu, kepemilikan retail berapa, terkonsentrasi dan lain, nggak ada yang kaget sama sekali, dan nggak ada yang perlu dikomentari sama sekali, dan nggak ada efeknya sama sekali. Nggak mungkin asing tiba-tiba kaget, tiba-tiba jual brand karena keluar berita ini. Nggak mungkin. Kalaupun ada yang baru tahu, itu pasti cuma pahlawan bursa dan fundamentalis. Kasta terendah di bursa saham. Seperti itu. Oke.
Terus hal terbaru lagi di eksternal juga harus kita bahas. Saya sebelum buat podcast ini, saya bahkan lihat dulu kondisi terkini. Memang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Cukup mengkhawatirkan. Ya saya nggak tahu. Saya udah nggak terlalu khawatir. Saya udah nggak terlalu peduli. Saya cuma kesal banget sama makhluk yang satu ini. Kayak gitu. Donald Trump mengancam kalau sampai jam 8 malam di Amerika, berarti besok siang, Iran belum setuju, belum dengan tuntutan Amerika Serikat, katanya mau ngebalikin Amerika ke zaman batu gitu, ke zaman civilization bakal berakhir karena semua pembangkit listrik, semua jembatan mau dihancurin Donald Trump. Itu ancamannya. Ya kita tahu ini orang kecapnya lebih parah daripada fundamentalis, jadi nggak perlu terlalu ini. Cuma ya kita at least expect kedepannya perang tambah parah karena Iran sendiri dari statement terakhir bilang mereka nggak takut, mereka nggak peduli, hancurin aja. Memang sama dua orang sama-sama gila. Kalau perang kalau perang memang kacau sih gitu. Untung sementara pemenangnya Israel udah santai-santai, udah ketawa-ketawa aja ngeliat dua orang gila perang. Seperti itu. Di bulan April belum ada indikasi belum ada indikasi baik. Kita tahu IHSG masih cetak level terendahnya. Ini 10 saham yang paling banyak dibeli Palon Bursa di bulan April. Ada BBRI, BMRI, BBRI, semuanya nyangkut Palon Bursa di sini. Ada BBCA, Antam, ADMR, Aman, Medco, ITMG itu nyangkut. Yang menarik ada saham yang juga banyak dibeli Palon Bursa, saham cuan 105 miliar sepanjang bulan April ini, dan di saham cuan at least di penutupan hari ini investor retailnya dalam kondisi cuan gitu. Mereka beli di average 1121, sekarang di 1170 gitu. Jadi naik 4%. Jadi ya kembali lagi ya, memang nggak banyak saham yang dibeli retail bisa untung. Mudah-mudahan saham PP bisa melakukan itu seperti itu. Kalau saham fundamental semakin dibeli retail semakin nyangkut mereka. Sementara saham-saham yang dijual retail itu ada Bumi, ada Data, ada Archie, semuanya naik. Kalau dijual retail ada Indofood, ada UNTR juga banyak dijual retail. Banyak dijual retail, harganya naik. Retail jualan di 3.000 harganya turun ya, turun. Harganya turun, retail jualan di 2029, sekarang harganya di minus 834 dan seterusnya. Ini listnya. Oke, sekarang saya simpulkan aja langsung. Saya nggak mau bahas mendalam dulu. Saya nggak mau mendrive orang karena saya sendiri nggak lagi banyak di market. Saya nggak mau dengan semangat bilang saham ini menarik. Sementara saya tahu kondisi masih nggak kondusif. Jadi saya rangkum aja. Menurut saya ini ada dua masalah eksternal di IHSG yang sangat berbahaya. Pertama adalah serangan elit global terhadap IHSG dan Indonesia masih terus berlangsung. Downgrade sana sini, asing terus jualan dan lain-lain. Dan kemungkinan Indonesia di downgrade menurut saya, feeling saya, info yang saya dapat semakin besar. Kekhawatiran saya Indonesia di downgrade frontier market semakin besar setelah keluar data 1%, setelah keluar HSC, setelah free float dibahas influencer, kenyataannya asing terus jualan. 8 hari terakhir aja asing keluar 9 triliun dan artinya di downgrade ke frontier market kan asing jualan. Itu kan artinya di downgrade itu, bukan kecap, di downgrade itu artinya asing jualan, dan menjelang pengumuman asing terus jualan. Jadi kemungkinan ke arah itu ini, dan itu serangan elit global terhadap IHSG, mungkin karena era dimutualisasi dan lain. Seperti saya katakan, dari pembelajaran negara-negara sosialis memang dihindari oleh asing. Asing biasa nggak mau invest, nggak mau trading, kalau udah terlanjur invest ya pelan-pelan dikeluarin. Seperti itu. Juga masalah eksternal IHSG, perang AS dan Iran menyebabkan keresahan global, ketakutan akan masa depan, dan membuat bisnis menggoreng saham belum sepenuhnya pulih. Bagaimanapun generasi kita itu nggak pernah ngalami perang, terus mayoritas saya nggak pernah ngalami perang seperti sekarang, perang mengerikan, tembak-tembakan kayak gitu belum pernah mengalami. Jadi ada ketakutan, walaupun ketakutan itu pelan-pelan sirna. Setelah sebulan saya udah nggak terlalu peduli tuh. Kalau tiba-tiba bulan lalu saya dengar Donald Trump mengancam akan meratakan jembatan, akan menghancurkan Iran, mungkin saya nggak pergi liburan kalau bulan lalu saya dengar itu.
karena saya takut kan. Mungkin saya buat bangkar segala macam, cuman sekarang ya kecap lah kayak gitu. Event terjadi, efeknya sudah semakin kecil, dan saya percaya lama-lama meskipun perang terus berlangsung, lama-lama ketakutan orang akan berkurang, kekhawatiran orang akan masa depan berkurang, dan ujungnya orang akan balik lagi nyari duit, balik ke bandar, akan balik lagi goreng saham. Dan menurut saya kalau krisisnya perang Iran itu udah semakin mendekati finishnya. Perangnya saya nggak tahu kapan finishnya. Dua orang gila perang susah tahu finishnya, nebaknya kapan. Cuman ketakutan orang, nganggap ya kayak perang Rusia sama Ukraina aja ya, perang tembak-tembakan silahkan. Gua sih fokusnya nyari duit. Lama-lama itu terjadi, mudah-mudahan itu terjadi. Itu masalah eksternal IHSG. Cuma IHSG punya masalah internal yang membuat kondisinya lebih buruk, jauh lebih buruk dari bursa Amerika sekalipun yang lagi diserang habis-habisan. Pertama, masalahnya tentunya ya ini, di grafik ini. Keluarnya asing dari Indonesia terus dipermudah. Asing ada ancang-ancang pengen masuk, mau menjatuhkan Indonesia ke frontier market. Asing bakal keluar dalam jumlah besar dan terus keluar sejak pertengahan bulan Januari lalu. Ini grafiknya terus keluar, dan masalahnya lagi asing keluar malah dipermudah. Harusnya asing keluar itu sebagai orang yang nasionalis nahan, jangan mau beli saham-saham yang dijual asing, biar asingnya nggak bisa keluar. Kayak gitu, melawan dong, kayak gitu, diserang habis-habisan melawan. Jangan justru mempermudah. Cuma ya kita tahu seperti Pak Prabowo mengatakan, di Indonesia ini banyak sekali antek-antek asing. Banyak sekali fundamentalis yang nyuruh pakai THR kamu kasih ke asing, pakai gaji kamu tabung saham ini kasih ke asing. Jadi itu mempermudah asing keluar. Itu realitanya. Banyak sekali antek-antek asing di negeri ini. Dan passion nyangkut pahlawan bursa dan Mas Dani Untoro itu juga tidak bisa dipungkiri. Mereka senang banget nyangkut. Kalau ada peluang nyangkut, perang tambah parah, krisis global, Dow Jones jatuh segala macam, mereka langsung borong saham karena mereka melihat peluang nyangkut. Dan memang terbukti, keinginan mereka terbukti, IHSG terus turun selagi mereka terus belanja. Kayak gitu. Itu masalah di internal di IHSG yang sampai saat ini saya belum tahu solusinya apa sih. Mau dinasehatkan kayak apa juga para pahlawan bursa, memang pengennya nyangkut kan. Kayak gitu, saya takut-takutin kayak apa juga kalau mereka pengennya nyangkut gitu kan. Kayak gitu. Potensi IHSG masuk frontier market juga membuat konglo lokal akan kehilangan target market utama mereka di BEI. Ini bukan soal free float, kecap-kecapan. Ini soal kalau asing keluar, saham-saham, terus siapa partner asing? Partner konglo lokal. Kan saya udah cerita panjang lebar tentang salah satu strategi konglo-konglo, ini saham big konglo ya, bukan saham MSCI is influencer yang gak ada artinya itu. Ini saham-saham big konglo itu kan goalnya buat koalisi dengan asing. Tapi kalau asingnya mau keluar, gue gak mau lagi di Indonesia. Berarti mereka gak mau beli. Mereka bukan hanya jual saham berfundamental, mereka gak akan nambah posisi di saham-saham tidak berfundamental. Itu juga gambaran yang kita lihat. Kalau itu terjadi, tentunya konglo lokal juga akan kesusahan. Karena pada akhirnya satu-satunya makanan konglo lokal ke depan, kalau itu terjadi ya worst case skenario-nya, adalah investor lokal. Adalah pahlawan bursa. Kayak gitu kan. Mereka cari cuannya, realisasinya dari pahlawan bursa. Masalahnya pahlawan bursa lebih sudah dihasut oleh antek-antek asing. Pahlawan bursa nggak mau gue kasih ke orang lokal, gue mau kasih ke bule duit gue, kayak gitu. Juga hal lain masalah internal IHSG, demutualisasi BEI membuat kebijakan lebih bersifat politis daripada pro market atau pro bandar. Itu juga yang saya sedihkan di era baru demutualisasi ini. Kebijakan itu kecap banget gitu, bombastis banget, tapi nggak ada gunanya. Data 1%, sekarang Anda udah punya sebulan, emang ada gunanya. Kayak gitu. Investor asing hilang sama sekali. Nggak ada gunanya, cuma heboh. Ngegerebek-gerebek bawa kardus kosong, sekuritas emang ada gunanya. Nggak ada kan, cuma heboh. Semua bersifat politis, semua bersifat drama-drama. Drama-drama seru-seruan buat cocok buat pahlawan bursa, tapi bukan pro market dan pro bandar. Beda sama rezim yang lalu yang sudah digulingkan seperti itu. Itu gambaran saya tentang IHSG. Sedikit tentang brand. Update pergerakan bandar di brand. Tidak ada distribusi signifikan brand dari supir angkot, bandar dan asing kepada pahlawan bursa dalam 2 bulan terakhir.
Gimana Anda tahu distribusi? Nggak ada distribusi, Anda tanya aja teman-teman Anda. Ada nggak yang borong brand? Kalau nggak ada berarti mereka nggak bisa jualan kan? Pertanyaannya ya asing beli nggak brand? Nggak juga. Berarti mereka nggak bisa jualan dong. Benar kan? Simple. Kalau mau jual harus ada yang masuk. Jadi tidak ada distribusi signifikan dari supir angkot, bandar atau asing kepada pahlawan bursa. Juga nggak ada distribusi supir angkot ke asing karena nggak ada net buy brand besar-besaran, net buy asing besar-besaran di brand. Brand tidak masuk ke dalam list saham yang paling banyak dibeli pahlawan bursa. Supir angkot membiarkan harga sahamnya jatuh karena masalah-masalah yang terjadi di luar bursa saham. Brand sendiri ada masalah eksternal, saya mention sedikit masalah eksternalnya di gathering alumni. Sebenarnya bahkan saya udah mention ini sebulan lalu. Cuma saya bilang ada masalah kejatuhan saham Konglo saat ini lebih parah, lebih menakutkan daripada sebelumnya waktu gebrakan MSCI waktu trading halt. Saya bilang kayak gitu, cuma saya mau liburan. Saya suruh influencer lain aja yang ngaku ngerti bandarmologi itu bahas. Saya mau liburan bahas. Ternyata sampai hari ini gak ada yang bahas apa-apa. Bahasnya free float lagi, HSC lagi dan lain, gak ada ngefeknya. Ada masalah internal yang terjadi, itu juga mengganggu masa depan investasi asing di IHSG dipertanyakan seperti itu. Kejatuhan tidak ada hubungannya dengan HSC atau free float, saya bisa pastikan itu. Kalaupun keluar dari MSCI, hal tersebut karena downgrade Indonesia secara keseluruhan, bukan karena masalah internal brand. Saya nggak mengatakan brand nggak bisa dikeluarkan dari MSCI, saya nggak mengatakan itu, bisa aja. MSCI itu bebas, dia ngeluarin apa aja, hari ini dimasukin, besok dikeluarin, bebas. Indonesia dikeluarin, bebas. Saya nggak bisa bilang itu. Cuma kalaupun itu berarti karena brand kan belum dijual kan, belum banyak dijual asing, yang dijual saham berfundamental. Kalau memang asing mau keluar besar-besaran, ya pada akhirnya brand salah satu yang kena lah, bukan hanya saham fundamental aja yang kena, kayak gitu. Dan mungkin kalau itu terjadi, supir angkot nggak mau, ya lu kalau keluar ya keluar di bawah lah, jangan keluar di atas, kayak gitu mungkin skenarionya. Saya ngasih spill mention imajinasi liar saya ya, kayak gitu. Saya sendiri nggak peduli harga brand saat ini karena saya udah keluar sejak liburan. Saya cuma hari ini ada indikasi sedikit menarik. Saya nggak kaget kalau harga ini akan rebound. Hari ini rebound 6%. Saya nggak kaget kalau langsung naik. Cuma saya nggak merekomendasikan apapun. Bahkan di grup alumni pun saran saya saranin menjauh dulu lah kalau nggak mau pusing-pusing. Karena masih banyak hal nggak pasti. Seperti itu. Oke, sekarang saya bahas Q&A. Q&A yang terjadi singkat aja. Pak, ini dari Ramdhani. Pak, Arga menyebutkan bahwa tujuan Konglo lokal saat lalu adalah merebut kendali IHSG dari tangan asing. Itu saya ngomong tahun lalu ini, dan mungkin sekarang udah sejak serangan ini, itu bukan tujuan utamanya sekarang. Merebut kendali IHSG dari tangan asing karena ngeri serangan asing ternyata. Namun sejarah mencatat bahwa giant selalu butuh giant lainnya untuk menjaga stabilitas. Betul, itu yang saya katakan. Kalau supir angkot ngegoreng brand itu untuk kerjasama dengan giant lain yang adalah asing. Cuma sekarang partner kerjasamanya mungkin kabur dari Indonesia secara keseluruhan. Jadi itu masalahnya. Setuju, giant butuh stabilitas dengan giant lagi. Jadi ini bukan perang antara supir angkot dan asing ya. At least niat awalnya bukan itu. Tapi merebut kendali IHSG dari tangan asing, betul, dengan cara menggoreng saham-saham tidak berfundamental. Karena asing terus menjual saham-saham berfundamental. Apakah krisis di saham-saham Konglo saat ini adalah bentuk perlawanan balik, counter attack investor asing yang enggan kontrol? Ada kecenderungan kayak gitu. Saya nggak tahu ini serangan, karena serangannya nggak spesifik ke saham Konglo sih, simpelnya kayak gitu. Ini serangan in general, baik saham berfundamental dan tidak berfundamental diserang. Elit-elit global sedang menyerang Indonesia. Apakah yang dibenci Konglo? Menurut saya unlikely sih. Ada kemungkinan, cuma enggak. Menurut saya yang dibenci itu lebih besar skalanya dari sekedar Konglo atau penggoreng-penggoreng saham ulung di bursa kita. Dan justru menurut saya ada indikasi, saya udah mention, ada indikasi serangan asing, baik untuk merebut kontrol IHSG atau untuk menyerang, menghancurkan IHSG secara keseluruhan sih, kayak gitu. Ada indikasi ke situ, saya udah bahas itu. Sejak MSCI serangan asing, saya nggak pernah sibuk free float, menurut saya itu catch up, menurut saya ini serangan asing. Atau justru pembersihan internal di mana Konglo besar sedang melahap Konglo kecil.
sehingga ada single major player di Indonesia. Nggak ada lahap-lahap, nggak ada akuisisi, nggak ada. Konglo main di bisnisnya masing-masing. Nggak ada lahap-lahap Konglo besar, misalnya Sinarmas ngelahap MNCN, nggak ada gitu-gitu. Nggak ada indikasi ke situ, nggak ada kemungkinan ke situ, kayak gitu. Kurang lebih itu. Dalam catur besar ini, posisi kita sebagai retail agar tidak tergilas oleh tabrakan dua gajah ini, menjauh seperti saya, liburan, itu paling simpelnya. Kalau nggak, karena banyak ketidakpastian, saya pribadi udah seminggu lebih setiap hari di depan market, masih sedikit sama yang saya beli, bahkan saham-saham batu bara saya jualin, yang saya simpan. Itu udahlah, itu urusan di Gathering Alumni. Oke, lanjut. Menurut Bang Arga, rebound yang sehat itu apakah ditopang saham Konglo atau saham kelolaan asing? Yang sehat dua-duanya bangkit, dua-duanya digoreng. Cuma yang kita tahu asing terus keluar, belum ada tanda-tanda perbaikan. Ya jadi kalau mau rebound ya nggak mau kita berharap ke saham Konglo kan. Pahlawan bursa masih terus beli ya. Dua-duanya sehat, rebound saham non fundamental sehat, rebound saham fundamental sehat. Cuma kalau Anda mau berharap IHSG segera rebound ya mendingan berharap saham Konglo rebound. Karena asing masih terus jualan, semakin besar kayak gitu dari hari ke hari. Jadi mendingan berharap saham Konglo yang ini daripada saham fundamental. Karena asing ya belum ada tanda-tandanya sama sekali sih kayak gitu. Tapi dua-duanya baik, dua-dua saya harapkan. Malam Pak Arga, sehat selalu. Belakangan agak bingung dengan kasus MSCI yang mengharuskan minimal free float 15%. Tapi itu bisa diakalin dengan berbagai macam cara. Betul, saya sudah jelaskan ada perawat kucing dan lain-lain itu. Lalu kenapa sekarang list HSC, High Shareholding Concentration yang dibeberkan ke umum itu politis aja, itu sama-sama Bareskrim bawa kardus kosong ke sekuritas. Apa list HSC diumumkan oleh pihak berseberangan dengan MSCI atau ada skenario lain yang sedang berlangsung? Skenarionya itu pamer kebijakan, pamer ini untuk dapat kekuasaan di era demutualisasi BI. Sesimpel itu sih kalau pandangan saya. Semoga kesampaian dijawab harga. Oke, sudah terjawab ya. HSC nggak ada urusannya sama MSCI dan MSCI juga nggak mengharuskan free float 15%. Banyak saham dalam MSCI udah bertahun-tahun saham berfundamental yang free floatnya nggak sampai 15% itu banyak. Dan gak gampang gitu. Ya kan ada banyak cara tuh, kasih perawat kucing, kasih ke supir itu. Kalau enggak, pertanyaannya gitu ya. Saya bahas di grup alumni tadi sore. Di Gathering Alumni. Pertanyaannya, let's say Pak PP sekarang free floatnya 10%. Mau ke 15%. Disuruh 15%, Pak PP oke, saya mau banget. Saya setuju banget free float harusnya 15%. Let's say kayak gitu. 15%, anggaplah sekarang 5% saham itu ya 25 triliun lah ya. 25 triliun. Jadi Pak PP mau menjual 25 triliun saham brandnya ke orang lain. Pertanyaannya, Pak PP mau banget nih, gue pengen banget menuruti MSCI, gue jual 25 triliun. Pertanyaannya 25 triliunnya duit siapa? Pahlawan bursa yakin. Pahlawan bursa nggak ada yang mau beli brand. Tadi lihat, pahlawan bursa pengen lebih suka nyangkut di saham-saham berfundamental. Pahlawan bursa nggak bisa dijual ke pahlawan bursa. Mas Dani Untoro nggak ada segitu duitnya. Bodohnya mungkin, tapi duitnya nggak banyak, nggak sebanyak itu. Belum, terus negonya apa? Cashbacknya berapa gitu kan? Kalau dijual ke Mas Dani Untoro, kayak gitu kan? Nggak ada mungkin juga 25 triliun. Pak PP-nya mau banget nih, gue jual 25 triliun saham gue. Asing. Nah pertanyaannya kan itu, asingnya mau nggak? Kalau asingnya juga nggak mau ya bukan salah Pak PP dong. Free floatnya 10%. Oh nggak ada yang mau beli. Asingnya mau nggak kasih 25? Kalau asingnya mau selesai kan masalah. Bener kan? Jadi ini bukan masalah kecap, ini masalah duit. Bukan masalah kebijakan kayak gitu. Ini bukan paket dihapus dari 10%, dihapus di tip X jadi 15%, bukan gitu. Please. Pintaran dikit fundamentalis yang influencer yang ngomong harus 15% dan lain. Duit siapa?
Ngerti ya? Mudah-mudahan teman-teman ngerti, nggak kayak orang di luar sana. Halo Pak Arga, izin bertanya, apakah tidak menutup kemungkinan IHSG akan terus jatuh hingga level 5.000? Ya nggak tertutup kemungkinan. Kalau kondisi ini nggak berakhir, nggak tertutup kemungkinan semua turun. Jika eskalasi perang Israel kayaknya udahan dengan Iran terus tak kunjung henti. Saya nggak ngerasa eskalasi perang bisa terjadi, cuma saya yakin efeknya lama-kelamaan akan semakin kecil. Kayak gitu lama-lama nggak peduli bursa nggak akan ada krisis seperti itu. Dow Jones sendiri pas saya recording ini cuma turun 0,9%, padahal Donald Trump mengancam mau menghancurkan meratakan Iran, nyantai-nyantai aja kayak gitu. Eskalasi itu bukan kekhawatiran utama di IHSG sekarang. Karena pihak asing tidak berpikir realistis mengamankan duitnya dan beralih ke komoditas emas. Enggak juga, harga emas jatuh kan. Harga emas juga dikasih ke ini. Harga emas juga dikasih ke pahlawan bursa. Kayak gitu, mengamankan duitnya mungkin tapi nggak dibeliin emas dan mengamankan duitnya karena euforia pahlawan bursa juga. Oke, saya skip dulu ya. Ini. Welcome back Pak Arga. Jika brand itu high foreign power tapi harga turun drastis tidak berbanding lurus dengan penjualan yang tidak signifikan, apakah brand sedang fase markdown? Ya, secara teori foreign flow seperti itu, meskipun chartnya putih mengartikan fase distribusi. Chart putih kalau yang punya sistem foreign flow bukan distribusi, artinya itu tidak ada akumulasi. Kemudian apakah asing ada di brand termasuk family-nya Pak PP? Betul, ada datanya kan green apa gitu. Itu family-nya Pak PP di Singapura, makanya disebutnya asing. Cuma ada juga asing beneran di brand, ada kan, ada juga datanya. Dan bagaimana pandangan Pak Arga terkait berita penilaian influencer tentang brand akan ditendang dari MSCI jika tidak memenuhi pemerintahan free float, mocha float Pak? Hehe, terima kasih. Saya bisa yakinkan, saya bisa ngomong dengan sangat yakin. Influencer yang ngomong itu nggak ngerti apa-apa tentang free float, mocha float, atau tentang bursa saham, atau tentang MSCI, atau tentang transaksi di bursa. Mungkin dia kebanyakan baca berita, jadi keblengar. Kayak gitu, nggak ada hubungannya sama sekali. Sedih banget sih saya liburan sebulan, knowledge-nya cuma brand, itunya harus 15%, banyak saham fundamental yang free float-nya nggak 15% aja tetap di MSCI. Nggak ada urusan, nggak ada kebenarannya sama sekali menurut saya itu. Kayak gitu penilaian influencer siapapun yang ngomong itu ya kalau saudara saya dengar itu, saya bilang itu blok gitu orang influencer itu, dia nggak ngerti sama sekali. Kalau nggak ngerti ngomong itu, ngomong yang lain nggak apa-apa. Influencer fundamental ngomong laporan keuangan, bahkan itu bahas 3 hari 3 malam laporan keuangan, silahkan, jangan bahas bandar lah. Ini kan bandar, MSCI, supir angkot, brand itu bandar, nggak ada urusannya sama mereka nggak ngerti apa-apa. Dan seperti saya bilang, nggak semudah itu free float bisa 15% kalau nggak ada yang beli. Kayak gitu. Berapa hari ini saya mengikuti pergerakan saham BP. Terjadi transaksi harian antara AK dan XL secara bergantian sebagai buyer dan seller. Padahal jika dilihat berapa bulan ke belakang yang punya banyak barang, LG seperti tidak ada pergerakan signifikan. Dari sudut pandang bandarmologi, bagaimana cara kita menilai situasi ini? Mungkin sahamnya LG dikasih ke AK atau ke XL. Bandar dengan bebas mindahin sahamnya, beli di LG, jual di AK, beli di LG, jual di XL. Itu sebabnya brokermologi itu bukan bandarmologi. Orang yang fokus ke LG, ke AK, ke XL sebagai sekuritas terpisah, sebagai bandar-bandar sekuritas, itu nggak paham bandarmologi. Jadi sangat bisa, saya nggak bilang seperti itu, saya nggak ngikutin kasusnya, tapi yang pasti kalau LG beli 1 juta lot, barang yang dibeli LG itu bisa dijual pakai AK atau bisa dijual pakai XL dengan mudah tanpa bisa terdeteksi. Itu kepastian yang saya bisa katakan. Lanjut. Terakhir, jika dilihat dari segi FF, asing terus menerus keluar dari IHSG, baik itu di saham funda maupun saham konglo. Apakah ada kemungkinan asing kembali masuk ke saham funda dibanding saham konglo karena adanya HSCI yang dipublish BI? Nggak ada urusannya sama HCL, udah namanya udah HCI, HCL, udah macam-macam ya, karena memang kalau kecap nggak
high concentration L-nya apa gitu. Karena adanya E itu memang nggak penting sih. Jadi orang bingung. Ya asing keluar betul. Di saham Funda banyak, di saham Konglo ada. Apakah ada kemungkinan asing kembali lagi? Ada masuk ke saham Funda ada juga ada kemungkinan asing masuk lagi ke saham Konglo. Seperti krisis pertama di awal Januari asing masuknya ke saham Konglo. Ada kan? Jadi itu kemungkinan 50-50 aja. Nggak ada kepastian, ada HCL dan lain-lain. Di Publis BI itu hanya politis aja. Nggak ada urusannya sama apa-apa sama asing. Asing udah tahu semua itu. Ingat ya, asing ya gitulah. Bagaimana kira-kira bisnis bebanan IPO? Karena kedepannya setelah adanya aturan baru oleh KOJ, apakah sudah aman dan mulai ramai lagi setelah drama-drama Bank Es Krim, atau mungkin akan sepi tahun ini? Kalau saya boleh nebak, menurut saya sepi karena kebijakan-kebijakan sekarang semua bersifat politis, nggak ada kebijakan strategis yang meningkatkan transaksi, mempermudah bandar goreng saham, nggak ada kebijakan-kebijakan strategis yang terbukti membuat IHSG all time high, terbukti membuat jumlah investor membeludak di Indonesia, yang terbukti berhasil rezim yang lama. Sekarang cuma kebijakan-kebijakan aneh, lucu-lucu kayak gitulah. Terakhir mungkin, masih banyak. Salam Pak Arga, mau bertanya, sebelum adanya serangan MSCK kepemilikan di atas 5% saja yang dibuka BI diubah di atas 1%. Yang mau saya tanyakan, 5% dihitung dari total saham warkat atau non-warkat dua-duanya, atau dihitung dari non-warkat saja? Enggak, dihitung dua-duanya. Mereka nggak terlalu ngerti ngitung-ngitung gitu, jadi dihitung dua-duanya. Kalau tools kami dihitung hanya non-warkat aja. Kimi, Mas Bro, saya mau tergerak untuk donasi program guru tanpa ikut workshop. Transfer kemana? Thank you. Ini transfer. Anda follow Telegram kami. Di situ kadang-kadang ada promote tentang update program Bea Guru. Nanti ada follow channel Telegram Bea Guru. Di situ ada rekeningnya. Sorry, rekeningnya masih atas nama saya. Saya sengaja memisah rekeningnya, saya minta Anda jangan salah transfer, dan saya buktikan setiap bulan ada screen cap dari alur uang di rekening itu, setiap uang masuk, setiap uang keluar saya laporkan. Kenapa masih atas nama saya? Karena kalau saya buat yayasan itu jauh lebih ribet, prosedurnya lebih susah, ngebantunya lebih susah, semuanya lebih susah, dan gak ada untungnya. Kayak gitu, saya cuma pengen bantu guru. Bahkan saya sempat ngomong, walaupun belum jalan lagi, pengen sih kalau bisa Anda langsung transfer ke guru. Pengennya sih gitu, nggak lewat saya lebih happy. Saya dikejar orang pajak karena ada uang masuk donasi kayak gitu saya bahkan harus bayar pajak. Kayak gitu, jadi saya rugi sebenarnya masuk ke rekening saya, cuma ya karena saya tahu buat yayasan itu nggak sesederhana buat yayasan, buat rekening udah itu dipakai tanpa harus melakukan yang lain. Ribetnya banyak, saya nggak punya waktu buat itu. Saya fokus pengen bantu guru aja. Itu masih atas nama saya, tapi ada nanti di Bank Jago, follow aja Telegram. Thank you. Guru sangat butuh bantuan di rezim Indonesia bergizi ini. Data Insider kan cuma rilis laporan bagi yang punya di atas 5%. Terus yang kalau ingin mengetahui laporan yang memiliki di bawah 5%, gimana caranya? Nggak ada. Itu udah saya katakan jauh sebelum data 1% diberikan. Memang data 1% itu cuma buat show off doang. Cuma buat politis doang, pergerakannya nggak dilaporkan apa-apa. Nggak ada datanya. Kalau mau ya jangan jadi retail lah, jadi bandar. Sandi, apa yang bisa meyakinkan investor atau trader bahwa dalam kondisi perang dan ketidakpastian ini pasar saham akan tetap rebound ke angka yang lebih tinggi, sedangkan nilai tukar rupiah menjadi amunisi pembelian kita nilainya turun, dan pengalaman Bang Arga, apa yang bisa menetralisir kerugian trading atau invest selain dari dividen? Cut loss. Menetralisir kerugian trading atau invest, cut loss paling simple, paling ini. Itu juga yang saya lakukan, saya banyak cut loss sebelum liburan kan. Terus yang pasti saya yakin, saya sangat yakin efek perang terhadap market itu semakin lama akan semakin kecil.
efek perang. Jadi lama-lama market nggak khawatir, bukan cuma market Indonesia, market dunia pun seperti itu, saya sangat yakin. Mudah-mudahan juga bersamaan dengan perang yang segera damai, Amerika udah gatal banget pengen cepat damai, Israel udah pesta, pemenangnya saya katakan dari awal Israel, Iran masih gila gengsi kayak gitu, nggak mau damai. Cuma kita lihat lah, tapi yang pasti efek perang semakin kecil, mudah-mudahan harga minyak bumi juga bisa stabil, BBM jadi nggak naik. Kayak gitu, terus cuma ketidakpastian lain ya susah, itu yang saya bingung juga. Kayak gitu, yang pasti ya stay safe, selalu pegang cash, kalau mau beli jangan full stock, itu strategi simpelnya sih. Kayak gitu, cuma Anda nggak harus yakin, dan satu hal yang mungkin saya ingin sharing, Anda nggak harus selalu trading. Hanya karena Anda ngaku trader hanya di depan market, bukan berarti Anda harus trading. Saya udah 1,5 minggu di depan market, jumlah trading saya trade saya itu nggak sampai 10 saham. Bahkan yang jual lebih banyak dari yang saya beli. Sekarang portfolio saya mayoritas cash masih. Harga udah murah betul. Saham-saham supir angkot, Bikonglo udah mulai betul, ada peluang bagus betul, tapi ada masalah eksternal yang kita bahas tadi yang juga nggak simpel. Nggak harus saya trading. Nggak harus saya beli di level terendah, saya hanya trading ketika saya rasa kondisinya sudah kondusif, saya optimis, selama belum, ya saya senang-senang aja. Jadi Anda nggak harus memaksakan diri meyakinkan, enggak. Kayak gitu. Saya pakai kondisi ini untuk riset, buat upgrade sistem, buat macam-macam lah. Saya sibuk ngurus yang lain, nggak trading. Waktu krisis lalu, kalau Anda follow podcast, saya sibuk trading. Waktu MSCI pertama itu downgrade pertama itu Januari, saya sibuk trading. Sekarang saya cuma ketawa-ketawa aja, posting lihat foto liburan, bahkan istri udah pengen liburan lagi kayak gitu sih. Terakhir, Pak Arga kapan liburan lagi, kapan belum tahu sih, doakan segera. Enggak sih, nggak mungkin segera. Saya merasa nggak bertanggung jawab sih, walaupun nggak apa-apa juga. Saya nyesal pulang terlalu cepat, cuma nggak mungkin segera libur lagi. Saya ada keinginan sama istri bulan September. Ya saya pengen saya ada keinginan balik ke Cina lagi bulan September, pengen naik ke Gunung Es. Cuma saya belum memastikan, nggak tahu September bulan ini atau bulan depan, antara September, Oktober lah, supaya belum terlalu dingin. Kayak gitu. Gitu sih, keluar negeri belum ada rencana lagi. Nggak ada sih. Dalam negeri aja sih, kalau dalam negeri saya nggak terlalu lama sih. Mungkin saya pengen ke Maluku kan. Gitu sih. Nah itu aja, belum tahu, belum ada tanda-tanda, belum ada ini. Jadi saya akan trading, walaupun saya nggak selalu trading karena saya udah pegang cash, cuma itu aja. Oke, itu aja. Gitu aja sih bagi saya. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Hati-hati, ingat Anda nggak harus trading, nggak harus cuan setiap hari. Itu gunanya kita jadi part-time trader. Kita punya kerjaan lain, punya kesibukan lain, punya income lain yang bisa dipakai, dan nggak harus, dan kita hanya masuk ke market ketika kondisinya kita anggap kondusif dan berpeluang memberikan kita untung. Kalau berpeluang menurut kita lebih banyak bahayanya, nggak usah masuk. Itu aja sih sarannya. Oke, thank you. See you next time.